Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para ikhwan fillah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda sekalian yang kebetulan Anda ini menuai sebuah pertanyaan dari orang-orang non-muslim kepada Anda tentang mengenai pendapat atau pendapat Buya Syakur. Maka dalam hal ini, dalam video yang lain pun saya sudah mengklarifikasi hal itu, dan juga di dalam video ini kebetulan juga menyinggung hal itu. Namun inti dalam video ini ada banyak orang Kristen, seorang pendeta mempertanyakan tentang siapa itu Allah dan seterusnya gitu loh. Dan siapa Nabi Muhammad, dan siapa itu Yesus, dan apa itu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maka di sini semua sama teman-teman Islam di sini banyak yang menjawab hal-hal yang ditanyakan oleh non-muslim tersebut. Walaupun non-muslim ini terkesan kasar, namun kita sebagai umat Islam itu dilarang untuk mengucapkan sesuatu yang kasar gitu loh. Artinya yang tidak senonoh gitu loh. Nah, ketika misalkan ada kalimat misalkan bodoh dalam hal ini, itu artinya dia itu tidak memahami tentang apa itu Allah Subhanahu wa taala, apa itu firman Allah, apa itu utusan Allah, dan seterusnya gitu loh. Nah, dukung terus channel ini, mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, dan juga dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat, karena ini adalah merupakan media dakwah atau salah satu media dakwah gitu loh yang ada di Indonesia. Karena ini tujuan saya di sini karena maraknya orang-orang Kristen di YouTube, maka sehingga video ini saya terpaksa membuat video atau konten-konten hal-hal seperti ini gitu loh, agar supaya umat Islam ketika mendengarkan ini bisa ada atau menemukan jawaban menemukan jawaban apa yang harus dijawabnya gitu loh. Terima kasih, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan serunya dialog pada video ini. Aduh, kerjaan Kristen itu kok gitu ya, memakai profil orang lain terus menyamar jadi domba padahal serigala kamu ini gitu. Ya seperti Roma itulah persis kelakuannya. Gak usah profil orang kau urusin, fokus aja sama pertanyaan saya. Kau bantu si Sandi si selepet itu ya. Ayo kalian buktikan dulu apa bukti SWT kalian itu ada. Ayo silakan. Yang gak usah profil ya. Kalau profil itu hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam itu bisa digonta-ganti. Fokus, nggak usah ngeles bodoh. Kau bantu. Kalian satukan dulu pemahaman kalian tuh. Kalian buktikan sama saya. Oke? Berapa kalian? Tahta, si Selepet, si Hasan, sama siapa tadi? Kalian ada 7 orang sini. Ayo. Aduh, kamu ini memang gitu. Orang Kristen itu memang gitu. Selalu memakai profil orang lain terus. Karena apa? Karena gak mau menunjukkan jati dirinya gitu. Itulah Kristen. Makanya di dalam Bibelnya sendiri dikatakan serigala menyamar jadi domba gitu. Itulah kelakuannya gitu. Loh, profil itu menunjukkan jati dirinya gitu loh. Anda ini sedang serigala menyamar jadi domba. Ya seperti di dalam Bibel Anda sendiri katakan gitu loh. Yaitu kalau berada di Romawi ngaku-ngaku orang Romawi, kalau ngumpul sama Yahudi ngaku Yahudi. Itulah Anda gitu loh, persis seperti itu. Padahal itu ciri-ciri orang munafik loh ya. Udah, kamu fokus ya, nggak usah kamu itu ngelesnya goblok lah. Kok kamu profil orang sih yang kamu campurin? Jangan-jangan kamu juga biasa ya mencampuri urusan rumah tangga tetanggamu kali ya? Hah? Fokus. Ayo, mumpung Abang Haleluya ini
mau meladenin kalian meskipun kalian bukan level saya. Makanya kalian harus bersyukur itu. Ayo, jangan buang-buang waktu saya. Silakan. Loh, ya enggak, kan begitu memang. Kerjaan orang Kristen kan begitu. Contohnya, salah satu contohnya ya Anda ini gitu loh. Profil orang lain gitu loh yang Anda gunakan. Ya, itu kan licik namanya itu gitu loh. Apa kalau bukan licik kalau kayak gitu? Loh, kalau lafal Allah muncul di abad ke-6, berarti kitabmu Bibelmu itu adalah palsu semua gitu loh. Karena Bibelmu itu menggunakan kalimat Allah gitu loh. Berarti palsu semua dong. Berarti baru muncul Bibel Anda ini gitu loh. Loh, firman menjadi manusia Anda tuhankan. Firman jadi kitab suci gimana? Seharusnya Anda tuhankan juga ketika firman jadi kitab suci. Gitu loh. Kan katanya firman itu adalah Allah sendiri menurut ajaran Kristen. Ya seharusnya ketika firman menjadi kitab suci, Anda tuhankan juga kitab sucimu itu gitu loh. Wah, kok milih-milih? Ini buktinya bahwa Anda ini sedang sedang buntu gitu, sesat gitu. Membangkitkan orang mati sudah dikira Tuhan kamu, Bapak. Ketinggalan zaman sampai ini, Bapak. Padahal banyak yang membangkitkan orang mati itu. Loh, firman jadi manusia, Anda tuhankan. Firman jadi kitab suci, seharusnya Anda tuhankan juga gitu loh. Waduh, Anda ini ternyata itu yang membuat Anda menuhankan Yesus. Aduh. Parah Anda. Ya, siapa yang ketinggalan zaman? Ya, Elia menghidupkan orang mati atas pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena dia mendengarkan suara Tuhan gitu loh. Tuhan yang melakukan di hadapan Elia, bukan Elia melakukan sendiri. Ya, dari mana kamu sumbernya? Musa melakukan mujizat itu bukan dari dirinya, tetapi ketika dia mendengarkan firman, mendengarkan suara Tuhan. Ya, kalau Yesus enggak, dia melakukan dari dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia itu firman. Firman yang sudah diperdengarkan kepada Elia dan sudah diperdengarkan kepada Musa. Ya, itu baru benar ya. Bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Tuhan apa enggak sih dia itu? Ya, bisanya ngomong besar doang ya. Giliran diminta bukti, lari terbirit-birit ya. Celana molor semua sampai di lutut. Loh, Yesus pun ketika membangkitkan orang mati itu berdoa dulu gitu loh. Berdoa dulu. Kamu gak baca ya? Makanya jangan doktrin itu jangan terlalu diperhatikan. Baca Bibelmu biar kamu gak sesat gitu. Pak, ketinggalan zaman. Sekarang ini sudah era modern lah gitu loh. Era modern kok firman jadi Yesus dikira Tuhan. Kalau firman jadi kitab suci, wah itu nanti dulu gitu. Ini kan pilih-pilih, Pak. Ketinggalan informasi Anda ini, Pak. Loh, Allah itu yang mengutus Yesus gitu loh. Utusan itu yang dikira Tuhan sama Anda gitu. Yesus mengatakan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Itu loh. Itu ajaran Yesus. Anehnya kamu mengira Yesus itu Tuhan gitu loh. Ini kan lucu gitu loh. Kamu akan ditendang sama Yesus nanti gitu loh. Nyahlah kamu dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan gitu loh, kata Yesus itu. Coba Anda baca Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu. Loh, kalau Anda paham bahasa Indonesia, seharusnya kan gini, ketika Yesus mengatakan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Seharusnya kamu gak menyembah Yesus gitu loh. Faktanya Anda menuhankan Yesus. Nah, inilah kesesatan Anda gitu sebagai orang Kristen. Firman jadi manusia, kamu anggap kamu kira Tuhan. Firman jadi kitab suci, mau kamu tuhankan juga. Buku sama daging itu kamu tuhankan, makanya Anda ini menyembah kedagingan, juga menyembah kertas gitu Anda ini. Pak, itu kata-kata Yesus itu sama dengan ketika Allah mau mengajarkan Muhammad di At-Taubah ayat 31, dia mengatakan hanya kepada Allah lah kamu menyembah. Ya, sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Ini Allah ngomong siapa ini? Allah ngomong Tuhan yang lain apa ngomongin dirinya? Ya, ya. Jadi kamu mengerti Al-Quran kamu
Kamu mengatakan bahwa Yesus mengatakan seperti itu, tetapi kamu tidak paham dengan Al-Quran kamu, di mana Allah juga meminjam kalimatnya Yesus gitu loh. Ya, makanya saya bilang baca dulu Al-Quran, pahami dulu yang benar, baru ngomong ya. Masih bodoh juga dari dulu ya. Loh, kan dia itu menyebut nama dirinya sendiri bahwa manusia ini diajarkan agar supaya menyembah Allah gitu. Kalau Yesus kan enggak. Yesus ini namanya Yesus. Terus Yesus yang bernama Yesus ini disuruh menyembah Allah gitu loh. Kan begitu. Kan beda lagi gitu loh. Yesus sendiri yang mengatakan mengajarkan sendiri begitu. Terus Yesus banyak mengatakan Bapa di sorga, saya di bumi gitu loh. Ini kan menunjukkan dua pribadi yang berbeda gitu loh. Tapi Anda sesat di sini gitu loh. Dikira satu gitu loh. Karena sesatnya Anda ini gara-gara doktrin gitu loh. Dia mengatakan hanya kepada dia sajalah Allah bilang begitu. Allah nggak ngomong hanya kepada aku sajalah kamu menyembah. Ya, kamu mengerti kalimat nggak sih? Kamu mengerti bahasa nggak sih, Pak? Ya, makanya saya bilang Bapak jangan terlalu ke Arab-Araban, nanti lupa bahasa sendiri, ya. Ya, masih mending kalau lupa bahasa. Kalau Bapak lupa pulang ke rumah gimana? Iya, Allah berfirman jadi terang. Kemudian firman jadi terang, firman jadi Yesus, firman jadi bumi, firman jadi langit, firman jadi kitab suci. Semua itu seharusnya Anda tuhankan semua dong. Terang Anda tuhankan, bumi Anda tuhankan, Yesus Anda Tuhan. Karena firman menjadi terang, firman menjadi bumi, firman menjadi alam semesta, firman menjadi Yesus, firman menjadi kitab suci. Gitu loh. Tuhan semua bagi Anda seharusnya. Kenapa Anda pilih-pilih? Inilah kesesatan Anda. Nah, makanya di dalam bahasa Arab, huwah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia itu merujuk kepada kalimat yang sebelumnya gitu loh. Yang sebelumnya siapa? Ya Allah gitu loh. Berhubung diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka dia itu menjadi huwah gitu loh. Nah, huwah di sini adalah merujuk kepada sesuatu yang sebelumnya gitu loh. Seperti itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi dia gitu loh. Huwah dia. Sebenarnya ini Anda kalau mau memahami Al-Quran harus pahami dulu bahasa Arabnya gitu loh, bahasa aslinya gitu loh. Orang Arab kalimat seperti itu walaupun Kristen sekalipun gak ada yang protes kecuali bapak yang bodoh dalam bahasa Arab gitu loh. Pak, kamu bisa bedakan nggak? Ya, berfirman dengan menciptakan langit dan bumi dengan berfirman. Itu Bapak mengerti nggak? Ya, firman itu artinya kata-kata yang keluar. Ya, ketika dia mengeluarkan kata-kata, ya kalimat dari dalam mulutnya, maka terjadilah. Ya, kalau dia tidak berfirman, langit dan bumi nggak bakalan diciptakan, Pak. Ya, Bapak mengerti nggak sih firman itu apa? Ciptaan itu apa? Beda. Kalau firman kekal, ciptaan itu nggak kekal, bisa rusak. Ya, kayak Allah Subhanahu Wa Taala, ya bisa rusak dia. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada bahasa aslinya, bahasa Arab. Kalau ingin mengetahuinya, maka Anda harus tahu bahasa aslinya kan gitu. Nah, ketika ada kalimat huwa ini merujuk pada kalimat yang sebelumnya. Nah, sedangkan siapa yang sebelumnya di situ? Yaitu kalimat Allah, lafaz Allah, nama Allah. Maka huwa ini disebut dengan Allah itu sendiri gitu loh. Nah, seperti itulah kaidah bahasa Arab seperti itu. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka menggunakan kalimat dia. Karena kekurangan tata bahasa di dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Itulah kalau menjadi umat terjemahan gitu. Sesatnya umat terjemahan ini di sini. Sedangkan dalam Bible itu gak ada seperti itu, gak kaidah seperti itu. Bahasa Bible itu hanya bahasa Indonesia LAI itu yang Anda percayai gitu loh. Nah, itulah kesesatan Anda gitu. Loh, Yesus juga ciptaan. Yang maksud Anda ciptaan itu gimana sih menurut Anda? Yesus itu ciptaan karena awalnya nggak ada Yesus ini gitu. Kemudian menjadi daging, darah, tulang, dan seterusnya. Itu jadi Yesus. Memangnya kalau gini misalkan monyet itu nggak ada dalam Bible bahwa monyet itu ciptaan. Anda mengatakan monyet itu bukan ciptaan gitu karena nggak tertulis gitu.
Nah di sini nah letak kebodohan Anda, nggak paham apa itu ciptaan Tuhan gitu. Yesus itu menurut keyakinan saya firman yang menjadi manusia, Pak. Ya, maka ketika Yesus berkata nih, Yesus ngomong nih, bangkitlah Lazarus. Ya, Lazarus bangkit. Ya, karena apa? Karena dia itu firman. Firman dan Allah itu menyatu. Ya, maka Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, kamu ngerti nggak, Pak? Ya, makanya saya bilang jangan terlalu sering belajar bahasa Arab jadinya lupa bahasa sendiri, Pak. Ya, lama-lama Bapak bukan hanya lupa bahasa, lupa pulang rumah, istri Bapak juga bisa Bapak lupain juga, gitu loh. Ya. Loh, yang disebut ciptaan, yang disebut makhluk itu apa menurut Anda? Di sinilah Anda tidak tahu apa itu ciptaan, apa itu makhluk gitu. Segala sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada itu makhluk namanya. Dan itu disebut ciptaan gitu. Walaupun tidak tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab suci manapun, dia itu ciptaan. Contohnya, seperti misalkan ikan. Ikan itu gak ada. Ikan itu gak ada kalimat menciptakan monyet, gitu, kerbau. Gak ada. Apakah Anda mengatakan, berarti kerbau itu bukan ciptaan dong? Apakah Anda mengatakan seperti itu? Nah, disinilah letak ketidaktahuan Anda, gitu. Karena Yesus ini awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ini makhluk namanya. Ini makhluk. Dan kemudian makhluk ini adalah ciptaan gitu. Karena awalnya tidak ada. Kemudian ada menjadi daging, tulang, darah, dan seterusnya. Itu ciptaan namanya gitu. Berarti Anda ini menyembah ciptaan gitu. Kalau Yesus tidak Anda katakan sebagai ciptaan, monyet pun bukan ciptaan. Mana dalilnya monyet ciptaan gitu? Di dalam Bible Anda. Kalau Anda harus mengatakan secara terang, secara jelas bahwa Yesus itu ciptaan, monyet pun bukan ciptaan kalau gitu. Di sinilah letak ketidaktahuan Anda tentang apa itu makhluk, apa itu ciptaan. Loh, firman jadi manusia ini kan sebuah proses. Proses itulah yang disebut dengan ciptaan gitu. Segala sesuatu yang berproses itu ciptaan gitu. Ketika firman kemudian menjadi Yesus, itu namanya ciptaan gitu. Namanya berproses di sini. Firman, misalkan gini, ketika saya mengatakan firman menjadi kitab suci bukunya itu adalah ciptaan bukunya itu gitu. Seperti itu juga, cuman Anda ini gak paham tentang istilah bahasa aja, sehingga Anda ini mudah disesatkan. Pak, ya, Yesus itu ya, dia terlahir sebagai manusia, tetapi dia itu adalah kalamulo. Kamu ngerti nggak, Pak? Ya, kalau kamu belajar bahasa Arab pasti kamu tahu ya. Ya, kalamulo, ya, firman yang menjadi manusia. Ya, saya ulangi ya, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Maka ketika dia menjadi manusia, ketika dia mengatakan bahwa bangkitlah Lazarus. Lazarus lu udah mati, Pak. Ketika Yesus mengatakan bangkitlah Lazarus, Lazarus bangkit, Pak. Ya. Kenapa bisa bangkit? Karena dia adalah firman. Ya, firman apa? Firman yang menciptakan langit dan bumi itu. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi. Ya, maka ketika Yesus mengatakan bangkitlah Lazarus, ya, Lazarus juga bangkit tuh, Pak. Ya, itu kekuatannya dia. Aulomu, ya, saya tanya, Pak, ya, Aulomu, SWT di abad ke-6 dia buat apa? Sama nggak dia kayak Yesus di abad ke-6 loh, Pak, ya? Ya, saat dia muncul loh, ya. Buktikan ke saya sekarang. Ketika Yesus terlahir jadi manusia, maka dia itu menjadi manusia gitu loh. Namanya terlahir jadi manusia, gimana sih? Itu juga mengandung proses. Terlahir itu proses. Segala sesuatu yang berproses itu adalah ciptaan gitu loh. Walaupun tidak dikatakan bahwa itu ciptaan, tetap dikategorikan sebagai ciptaan. Contohnya gini, misalkan ikan lili gitu. Mana ada ikan lili di dalam kitab suci dikatakan ciptaan gitu? Apakah Anda akan mengatakan ikan lili itu berarti Tuhan karena nggak dikatakan ciptaan? Nah, di sinilah letak kebodohan Anda tentang memaknai kalimat makhluk dan ciptaan gitu. Nggak tahu Anda ini di sini, nggak paham gitu. Pak, ya, kalau saya jadi orang pintar, ya, saya lebih percaya kepada Yesus yang bisa membuktikan dirinya. Ya, Yesus bisa membuktikan dirinya dengan apa? Ketika dia berkata, karena dia adalah firman menjadi manusia, maka ketika dia berkata, bangkitlah Lazarus, Lazarus bangkit.
Nah, sekarang saya tanya, Allah Bapa ya, Subhanahu wa Ta'ala itu di abad ke-6 dia bikin apa? Bisa nggak dia sama kayak Yesus di abad ke-6 dia memperkenalkan dirinya? Bisa nggak dia bikin begitu? Hah? Jujur Pak ya, jangan bohongin saya ya. Loh, kalau Yesus itu Tuhan, di mana Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan? Kita gini lah, kita gak usah katanya Paulus, gak usah meyakini katanya orang, gak usah meyakini kata saya, kata Anda. Coba Anda ini menuju kepada Yesus. Di mana ucapan Yesus yang mengatakan dirinya itu sebagai Tuhan itu? Di mana gitu? Kalau Yesus gak ada mengatakan seperti itu, berarti itu Anda menuhankan Yesus. Itu hanya sebuah klaim gitu. Hanya sebuah menduga-duga gitu aja gitu. Ya jelas lah ketika Yesus itu tampak di depan mata kita, ya jelas mau manusia gimana gak tampak. Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang dapat melihat Bapa, anak pun tidak gitu. Itu perkataan Yesus gitu. Itu merujuk kepada bahwa Tuhan itu tidak pernah terlihat, anak pun tidak melihat gitu, dan tidak mendengar suaranya gitu. Itu perkataan Yesus kalau Anda menuju percaya kepada Yesus. Beda kalau Anda percaya kepada klaim-klaim orang lain. Kalau Anda percaya kepada klaim orang lain, maka Anda pantas saja Anda menuhankan Yesus gitu. Kalau saya nggak percaya pada perkataan orang lain, saya harus mendengar dari Yesus itu sendiri gitu. Pak, ya, yang bisa membangkitkan orang mati itu hanya Tuhan. Ya, Elia melakukannya itu juga karena dia mendengarkan suara Tuhan. Ya, suara Tuhan itu, firman Tuhan yang didengar Elia itu, itulah yang melakukannya, bukan Elia loh, ya Pak. Ya kamu ingat itu. Musa membelah lautan, itu pun karena apa? Karena Tuhan sendiri hadir di situ dengan suaranya. Ya, dia menjadi tiang awan dan tiang api. Ya, kalau Yesus enggak Pak, dia melakukan dari dirinya sendiri Pak. Ya, dia bilang bangkitlah Lazarus bangkit. Makanya saya tanya ke Bapak, ya Allahmu apa kabar gitu loh. Ya jangan cuma ngaku-ngaku doang, pencipta langit dan bumi. Di abad ke-6 giliran ditanya sama orang Yahudi, orang Nasrani, lari terbirit-birit, kencing celana. Ya, nggak bisa buktiin Pak. Ya, itu buktinya ada, nggak bisa buktiin sampai sekarang. Gimana sih Pak? Ya, Bapak juga bingung sekarang saya tanya begini. Nggak bisa jawab kan Bapak? Ya, malah muter-muter. Mampus deh lu. Loh, banyak yang membangkitkan orang mati. Bahkan kalau di dalam literatur Islam, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aja membangkitkan orang mati. Kalau ini dipegang sama orang Kristen, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini dituhankan sama orang Kristen gitu. Itu di dalam Islam itu banyak hal seperti itu gitu. Nah, Islam tidak menuhankan hal-hal seperti itu gitu. Beda dengan Kristen. Ketika membangkitkan orang mati, dikira Tuhan. Padahal Yesus ini berdoa dulu. Sama, semuanya itu berdoa kepada Allah. Baru kemudian Allah memberikan sebuah keistimewaan gitu. Seperti itulah gitu loh. Kenapa Anda katakan Tuhan? Inilah ketidakpahaman Anda terhadap Yesus gitu. Pak, ya, Allahmu saja tidak pernah melakukannya Pak. Ya, makanya saya bertanya kepada Bapak, di abad ke-6 itu Allahmu yang dia lakukan itu apa? Gitu loh. Ya, yang menunjukkan kalau dia itu Allah, dia itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Sesungguhnya Tuhan itu dia. Ya. Bapak aja bingung. Ya, Muhammad aja ditanya sama orang Nasrani, orang Yahudi, dia lari terbirit-birit kok. Ya, jubahnya sampai copot. Yesus mengatakan, gitu, aku tidak dapat mendengar suaranya. Aku tidak dapat melihat gitu loh. Bapak tidak terlihat, suaranya pun tidak, anak pun tidak mendengar gitu. Anak pun tidak melihat, kata Yesus. Yesus pun tidak melihat sebenarnya gitu. Bahwa ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak akan terlihat gitu. Nah, kalau ada terlihat kemudian dituhankan, itu hanya klaim orang lain gitu aja. Itu ajaran Yesus gitu. Ya, ajaran Yesus seperti itu gitu loh. Bahkan Yesus, dia itu mengajarkan Tuhan Allah kita gitu. Itu kata Yesus. Yesus pun punya Tuhan di sini gitu. Tetapi ada sekonyong-konyong orang luar mengatakan, wah, Yesus ini pasti Tuhan. Nah, disinilah Anda mengikuti klaim orang lain gitu, yang sengaja menyesatkan ajaran Yesus gitu. Loh, Yesus sudah menyebut Nabi Musa
menyebut nama Allah, sembahlah Allah. Yesus juga menyebut nama Allah. Apakah Anda gak paham kitab suci Anda sendiri? Anda gak tahu kitab suci Anda sendiri. Iya. Abad keberapa? Nah, inilah yang tidak Anda pahami gitu, bahwa kata Yesus gitu. Berhubung Anda cuma mengikuti klaim orang lain, Anda ini tersesat gitu loh. Anda tidak mengikuti Yesus, tetapi Anda mengikuti klaim orang lain gitu. Nah, inilah kalau Anda mengatakan huwa ini tidak ada terjemahan kecuali kalimat dia. Kalau dalam bahasa Arab, orang itu kalau sudah menguasai bahasa Arab, dia itu pasti tahu makna yang sebenarnya. Karena kalimat huwa ini adalah domir gitu. Domir daripada kalimat, merujuk kepada kalimat yang sebelumnya. Artinya sebagai kata ganti dari kalimat Allah gitu. Nah, di sini dikatakan Allah. Ya, Allah ini ketika berfirman, dia itu mengajarkan, memberitahukan namanya sendiri gitu kepada manusia agar supaya manusia ini menyembah Allah gitu. Seperti itu. Berhubung Anda umat terjemahan yang tidak paham tentang ke kalimat aslinya, maka Anda bingung di sini gitu. Itulah resikonya jadi umat terjemahan, nggak tahu apa-apa gitu. Yesus itu dia nggak kenal nama Allah, Pak. Yesus selama dia mengajar itu dia memanggil Bapa, ya. Anda jangan bilang Allah. Ya, Yesus nggak kenal Allah. Ya, Allah itu baru diperkenalkan oleh orang Kristen Suria, ya, di abad kelima, ya, sebelum adanya Islam. Itu orang Kristen dari Syria itu mereka sudah menggunakan kata Allah, ya. Ingat itu, Pak, ya. Jadi Tuhanmu yang Allah itu dipinjamkan oleh Muhammad dari orang Syria, ya. Loh, Yesus mengatakan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada dia saja kamu berbakti. Berarti kitab suci Anda tidak layak dipercaya dong. Berarti kitab suci Anda ini palsu kalau begitu ya. Wah, kitab palsu seperti ini jangan pernah Anda percayalah gitu. Menyesatkan kalau gitu ya. Karena Yesus mengatakan sembahlah Allah. Anda mengatakan bahwa tidak ada. Yesus mengatakan Allah, padahal kitab suci Anda secara jelas mengatakan seperti itu. Berarti kitab suci Anda ini palsu gitu ya. Pak, Bapak jangan tipu-tipu di sini, Pak. Ya, jangan tipu-tipu, Pak. Ya, Bapak pikir yang membuat terjemahan itu orang bodoh. Itu orang lebih pintar dari Bapak. Ya, kena tampol lagi loh, Pak. Ya, Allah mengatakan hanya kepada dia sajalah kamu menyembah, karena dialah Tuhan yang Maha Esa. Ya, dia di sini siapa? Hah? Itu sama gobloknya dengan ketika Allah mengatakan menyuruh iblis sembahlah Adam. Hah? Yang Tuhan dia Adam yang disuruh iblis menyembah si Adam. Pak, makanya saya bilang Bapak kenali dulu Al-Qur'anmu. Ya, ada salah ngomong nggak di situ? Pak, ya, makanya tadi saya bilang, ya, tafsir yang Bapak buat di Al-Quran itu sama seperti tafsir yang Bapak katakan pada Yesus itu, gitu loh, ya. Kan Bapak menafsirkan kalau Allah mengatakan bahwa itu hanya menyembah kepada dia saja, ya sama seperti yang Yesus bilang ini, ya. Ya. lucu. Loh, kan iya, di dalam kitab suci Anda aja dikatakan, Yesus mengatakan sembah Allah saja yang esa, hanya kepada dia saja kamu berbakti, gitu loh. Itu ada di dalam, tertulis di dalam kitab suci Anda. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak kenal Allah, berarti Anda yang bodoh di sini, gitu. Karena kitab suci Anda secara tertulis seperti itu, gitu. Kan berarti Anda di sini yang bodoh, gitu loh, yang tidak paham tentang Yesus gitu, karena Anda hanya mengikuti klaim orang lain gitu. Loh, kalau di dalam Al-Quran bukan tafsir menuju kalimat aslinya. Makanya kalau Anda ingin tahu, itu harus mempelajari bahasa aslinya kalau di dalam Al-Quran. Kalau orang Arab yang memahami tentang kalimat dari Al-Quran, tidak ada yang memprotes masalah itu gitu, karena dia itu paham tentang bahasa Arab gitu. Anda baca aja gak bisa, mau memprotes Al-Quran, itu kan konyol Anda ini gitu. Baca aja gak bisa mau protes gitu. Dan Anda, makanya saya katakan Anda ini cuma umat terjemahan gitu.
Nah, resikonya umat terjemahan itu seperti itu. Ketika misalkan terjemahannya salah, itu mengikuti yang salah itu. Ketika terjemahannya salah, maka dia itu mengikuti terjemahan yang salah gitu. Sehingga Anda ini tersesat gitu. Makanya saya kategorikan Anda sebagai orang Kristen ini cuma umat terjemahan gitu. Bapak, ya, Yesus itu firman yang menjadi manusia. Firman itu ya berasal dari Bapa, ya. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Bapa. Kemudian firman itu menjadi manusia. Maka firman itu, ya, saya ulangi ya. Ketika firman menjadi manusia, maka firman itu ya mengajarkan tentang Bapa yang di surga. Ya, maka Yesus mengatakan, sebagai firman dia mengatakan bahwa hanya kepada dia sajalah, kepada Bapa di surga sajalah yang mempunyai firman yang sekarang ada di dalam diriku. Inilah yang kamu sembah. Ya, Yesus itu firman yang menjadi manusia, Pak. Itu dari awal saya sudah mengatakan itu, Pak. Ya, Bapak nggak ngerti-ngerti juga. Pak, Allahmu di abad ke-6 dia buat apa sih? Dia itu sebenarnya Tuhan apa enggak sih, Pak? Ya, di abad ke-6 dia buat apa, Pak? Ya, Yesus yang di abad ke-1 saja dia bisa menghidupkan orang mati, ya menyembuhkan orang yang sakit, kemudian menyembuhkan orang yang lumpuh, yang buta, ditahirkan, ya. Kira-kira Allahmu di abad ke-6 dia buat apa, Pak? Bapak belum jawab saya loh, ya. Ya, Bapak belum jawab saya loh. Ya, di abad ke-6 itu Allah dia buat apa saja ya? Yang menunjukkan jati dirinya kalau memang dia itu benar-benar Allah. Ayo buktikan, Pak, ya. Saya tunggu, Pak, ya. Iya, firman jadi manusia, kamu anggap Tuhan. Firman jadi ikan lili, kamu anggap Tuhan juga ya. Firman jadi kitab suci, kamu anggap Tuhan juga ya. Atau pilih-pilih Anda ini. Yesus saja biar gak terlalu banyak yang dianggap Tuhan seperti itu. Nah itu kan angan-angan Anda sendiri sebenarnya. Sebenarnya semua itu ciptaan gitu, termasuk Yesus gitu. Pak, Allahmu di abad ke-6 itu dia buat apa saja ya? Apa yang bisa dia buktikan yang menunjukkan bahwa dia itu Allah yang benar? Ya, sesungguhnya pencipta langit dan bumi adalah dia gitu loh. Yang dia buktikan, tanda-tanda apa ya yang di abad ke-6 yang bisa dia bikin, yang bisa kita percayai gitu loh, Pak, ya. Yesus di abad ke-1 sudah bisa menghidupkan orang mati loh, Pak. Ya, Allah di abad ke-6 dia buat apa ya? Ya. Coba Bapak sebutkan ke saya. Siapa tahu saya bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Muhammad itu, Pak. Loh, yang mengutus Yesus itu Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Yang mengutus Yesus itu Allah gitu loh. Tapi utusan itu Anda kira itu Tuhan. Inilah kesesatan Anda gitu loh. Padahal yang mengutus Yesus itu adalah Allah gitu loh. Nah, Anda mengira karena Anda menuhankan manusia mengikuti pagan Romawi, maka Anda mengira Yesus itu Tuhan gitu loh. Pak, kamu luruskan Allahmu dulu, Pak, ya. Allahmu di abad ke-6 itu dia buat apa? Dia buat apa di abad ke-6 yang bisa membuktikan kalau dia itu Allah yang benar? Dia bisanya apa gitu loh? Ya, kamu buktikan ke saya sekarang, Pak, ya. Biar siapa tahu saya bisa jadi mualaf, ya, bisa percaya dengan Allah ciptaan Muhammad itu. Kalau Anda mengatakan Allah itu di abad ke-6, sebaiknya buang kitab suci Anda. Karena di dalam kitab suci Anda itu dikatakan, sembahlah Allah saja yang esa. Bahkan di dalam kitab perjanjian lama pun, di situ banyak kalimat Allah itu tertera gitu loh. Kalau Anda mengatakan bahwa lafaz Allah itu ada di abad ke-6, sebaiknya kitab suci Anda ini buang semua gitu loh. Karena tertera kalimat Allah di dalam perjanjian baru atau perjanjian lama gitu. Berarti kitab Anda ini palsu, gak layak jadi pelajaran gitu. Karena kitab Anda palsu. Karena di situ tertulis kalimat Allah gitu loh. Kenapa Anda harus mengatakan itu abad ke-6 gitu? Ini kan kebodohan Anda, bukan salah kitab sucinya. Tetapi Anda yang bodoh memahami hal ini gitu loh. Pak, ya, Allah itu terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, Pak. Ya, Tuhan saya itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Tuhan Bapak kan Allah SWT. Kalau Tuhan saya bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Ya, Tuhan saya itu Allah, ya, yang dipercayai oleh orang-orang Suria di abad ke-5, ya, sebelum adanya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya, bagaimana mungkin saya menghapus kitab suci saya sementara Allah itu sudah digunakan terlebih dahulu sebelum adanya Islam? Ya, Pak, belajar dong sejarah, Pak, ya. Jangan percaya sama kitab suci tapi nggak ada sejarahnya, ya.
Nah, disitulah letak. Karena di dalam Bible itu gak ada teks aslinya. Maka semua Kristen menggunakan terjemahan. Maka inilah penyesatan yang dilakukan oleh kitab suci Anda sendiri gitu. Kalau kitab suci Anda sudah menyesatkan, sebaiknya buang aja kitab sucinya gitu loh. Kalau Anda mengatakan kitab suci di dalam Bible Anda itu salah gitu, kenapa harus Anda pakai gitu? Buang gitu. Setelah Anda buang terjemahannya, Anda gak punya kitab suci gitu. Anda gak punya kitab suci gitu. Pak, terjemahan itu tidak menghilangkan makna aslinya gitu loh. Bapak nggak paham gitu loh. Ya, makanya saya bilang ketika kitab sucimu itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia semua, ya semua orang Islam murtad, Pak. Karena apa? Karena isinya berantakan, Pak. Ya. Makanya saya bilang, Bapak buktikan dulu ke saya di abad ke-6 Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu dia buat apa? Ayo buktikan ke saya sekarang. Ya, saya tunggu. Loh, yang mengutus Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Aduh, kamu ini utusan itu yang kamu kira Tuhan gitu loh. Padahal kuasa Yesus itu pemberian dari Allah gitu loh. Nah, di situ karena berhubung Anda ini mengikuti pagan, ya menuhankan sesuatu yang terlihat, patung, salib, batu-batu gitu. Berhubung itu yang harus Anda tuhankan, yang harus Anda terlihat, itulah yang Anda tuhankan. Maka kemudian Anda mengira Yesus itu Tuhan karena terlihat gitu loh. Nah, seperti itulah Anda gitu loh. Pagan Anda ini sebenarnya gitu. Bukan ajaran Yesus yang Anda ikuti itu, ajaran Romawi gitu. Aduh, haleluya, ini ganti-ganti profil, menggunakan profil saya sekarang. Berarti apa ya, dia itu pantas dikatakan apa ya, orang licik yang tergambar di dalam Bible itu sendiri. Kalau dia itu bersama-sama dengan orang Romawi, dia mengatakan warga negara Romawi. Kalau dia itu bersama dengan orang Yahudi, dia itu mengatakan orang Yahudi. Kalau dia bersama-sama dengan murid-murid Yesus, dengan orang-orang yang mengikuti Yesus, dia mengaku dia itulah yang mengikuti Yesus. Seperti itulah, itu ciri-cirinya orang licik. Dan Anda, haleluya, itu adalah tanda-tandanya orang licik gitu. Loh, kok terjemahan? Iya, kalau memang terjemahan tidak menghilangkan makna aslinya, berarti kan di situ maknanya Allah. Itu loh. Artinya kan menghilangkan makna aslinya. Di sini menunjukkan bahwa makna aslinya itu adalah Allah gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Allah ini ada di abad ke-6, berarti Anda ini bodoh memahami Alkitab gitu. Anda sudah tahu bahwa terjemahan itu tidak menghilangkan makna aslinya, tetapi Anda menyangkal gitu loh. Ini kan kebodohan Anda sendiri memahami Yesus itu gitu. Pak, di abad ke-6 itu Allah Subhanahu wa taala dia buat apa gitu loh, Pak, ya, yang bisa membuat saya percaya atau Bapak bisa percaya kalau dia itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Wong dia baru nongol di abad ke-6. Terus di abad ke-6 tuh dia punya tanda-tanda kebesaran gak, Pak? Ya, yang membuktikan kalau dia itu benar-benar Allah. Ya, tolong Bapak jelaskan ke saya ya. Jangan muter-muter terus, Pak, ya. Allahmu sendiri nggak bisa kamu jelaskan, aduh. Nah, kebodohan Anda di sini, Pak, gitu loh. Saya sudah katakan, Nabi Musa itu diberi kuasa oleh Allah. Yesus pun diberi kekuasa oleh Allah. Allah yang mengutus semuanya. Ketika Nabi Muhammad pun yang mengutus adalah Allah, gitu loh, Pak. Semua itu manusia, Pak. Yang Nabi Muhammad manusia, Yesus manusia, Nabi Musa manusia semua, Pak. Itu kalau Anda tuhankan menjadi rancu, gitu loh, Pak. Kalau Anda bicara sama orang Yahudi aja lah yang punya kitab suci itu. Coba Anda bicara sama orang Yahudi. Misalkan gini, orang Yahudi, Yesus, Tuhan menjelma jadi Yesus gitu. Anda ditempeleng sama orang Yahudi, Pak. Ngerti nggak ambian itu? Iya, kalau Yesus ajak menyembah Allah, Nabi Musa ajak menyembah Allah, dan itu mengatakan tidak menghilangkan makna aslinya, berarti itu Nabi Musa menyembah Allah, Nabi Yesus juga menyembah Allah, Nabi Muhammad juga menyembah Allah. Ini kan sama. Terus Anda menyembah Yesus, ini ajaran siapa gitu? Ajaran Yesus. Di mana Yesus mengajarkan bahwa Yesus itu mengaku dirinya sebagai Tuhan? Di mana? Gak ada Yesus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, gak ada.
Ayo orang-orang Kristen sembah aku, Yesus ini Tuhan, sembah aku. Gak ada seperti itu, gak ada. Itu ajaran orang yang di luar Yesus itu. Hanya klaim gitu. Anda ini mengikuti klaim orang lain gitu. Pak, ya, jangan akal-akalan di sini. Musa tidak mengenal namanya Allah Subhanahu wa taala, yang Tuhan yang Bapak sembah. Ya. Bapak baca nggak sih sejarahnya Yahudi? Nabi yang Bapak akui semua itu orang Yahudi. Nggak ada nabi dari Arab. Mana ada sih? Kalau ada nabi dari Arab itu namanya tipu-tipuan, Pak. Ya. Dari Adam sampai Musa semuanya orang Israel semua, Pak, ya. Jangan ngarang-ngarang, jangan ngibul-ngibul di sini, Pak. Aduh, bodohnya Anda ini. Mana ada Adam orang Israel, Abraham orang Israel, Nuh orang Israel gitu loh. Kebodohan Anda semakin tampak di sini gitu loh. Kok Adam, Abraham, Ishak, Yakub dikatakan orang Israel? Israel itu siapa gitu loh. Aduh Pak Anda ini bodoh, gak tahu sejarah kamu ini Pak. Aduh, haleluya. Anda ini nggak tahu bahwa di dalam Islam itu yang menjadi dalil pokok itu adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Kalau tidak ada di keduanya itu ya ditolak gitu. Pendapat siapapun kalau sudah tidak cocok dengan Al-Quran dan Al-Sunnah itu tertolak. Dalam Islam tidak seperti ini, tidak seperti dalam ajaran Kristen gitu. Kalau pendapat pendeta walaupun tidak cocok dengan kitab sucinya, lebih baik kitab sucinya yang dianggap pendeta aja yang diambil. Seperti itu kan orang Kristen itu. Kalau dalam Islam tidak, siapapun yang berpendapat kalau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia itu ditolak gitu. Siapapun itu. Walaupun saya 1000 bahasa pun tetap ditolak itu. Kalau di dalam ajaran Islam seperti itu gitu. Kalau Kristen kan beda. Lebih baik menolak kitab sucinya daripada menolak pendeta, kan seperti itu. Loh, Anda mengatakan Musa tidak mengenal nama Allah. Berarti Anda sini bohong gitu. Karena di dalam kitab suci Anda itu tertulis gitu. Tertulis bahwa Tuhan yang demi Musa itu agar supaya menyembah Allah gitu. Itu dalam perjanjian lama itu tertulis gitu. Yang menjadi persoalan di sini ada Anda menuhankan manusia Yesus. Coba klarifikasi kepada orang Yahudi. Apakah Yesus itu Tuhannya Nabi Musa? Anda pasti ditempeleng Anda ini sama orang Yahudi gitu. Pak, Bapak jangan ngibul di sini. Tuhannya Abraham sampai Musa itu YHWH. Ya, Tuhan mereka itu bukan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu adalah sosok yang baru muncul di abad ke-6, kemudian mengatakan dia menciptakan langit dan bumi. Tapi orang Yahudi, orang Nasrani nggak percaya. Begitu mereka tanya ke Nabi Muhammad keringat dingin, lari tunggang langgang gitu loh, Pak. Ya, nggak bisa membuktikan Allah yang dia katakan ini. Ya, maka sekarang saya kasih contoh, Bapak juga nggak bisa ngatakan apa-apa gitu loh ketika saya bertanya. Karena memang Nabi Muhammad juga nggak pernah ngajarin, nggak pernah buktiin gitu loh. Ya. Gini bro, kau nyadar diri tidak? Kau baca Arab aja nggak mampu. Sosokan kau mau mengoreksi, sosokan kau mau membantah orang yang betul-betul menguasai bahasa Arab, orang yang betul-betul punya ilmu S3. Kamu pikir lo pakai otakmu, jangan-jangan otaknya itu dipantat gitu loh. Kalau kamu tadi misalnya kamu S3 boleh lah ya kan, sama S3 ya kan, adu argumen. Lah kau baca Arab aja nggak bisa. Terus kau sok-sokan mau menantang Buya Sakur S3. Aduh. Bro, jangan belajar gila lah kalian ya. Hanya karena kalian nggak sepakat dengan dia. Aduh, karena doktrin pula dengan kalian ya kan, udah didoktrin pula. Kalian itu kan berilmu dongeng. Ketika diberi ilmu kenyataan, wow, langsung kalian kafir-kafirkan dia. Tuh, kenapa di dalam kitab suci, di dalam kutip perjanjian lama, perjanjian baru itu ada lafal Allah gitu. Hanya satu kalimat ini, kalau begitu berarti Anda sudah amburadul semua kitab suci Anda itu. Jadi gak layak dipercaya gitu loh kitab suci Bapak ini. Gitu loh Pak. Karena sudah diselewengkan oleh orang-orang yang menerjemahkan gitu loh. Kalau sedangkan teks aslinya tidak ada, mau kemana orang Kristen ini gitu loh? Mau kemana gitu loh? Teks aslinya nggak ada.
hanya berdasarkan terjemahan. Makanya saya katakan umat Kristen ini, Anda sebagai umat Kristen adalah umat terjemahan gitu. Loh, begini, kalau di dalam Islam itu yang menjadi dalil itu, yang menjadi rujukan itu adalah Al-Quran dan hadis. Siapapun yang berkata, seorang raja pun, seorang profesor pun, menguasai 1000 bahasa pun, kalau dia itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka pendapatnya ditolak gitu. Beda dengan Kristen. Kalau Kristen, kalau sekalipun sependeta berkata, walaupun menentang kitab sucinya sekalipun, maka lebih baik kitab sucinya yang dibuang, pendetanya yang dianggap. Seperti itu kalau Kristen. Kalau Islam tidak. Tetap harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Walaupun orang itu menguasai 100.000 bahasa sekalipun, kalau dia itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka pendapatnya akan ditolak oleh umat Islam. Itulah keindahan di dalam Islam. Orang aja nih kami tayar biar. Iyalah kera. Aduh payah orang. Kau ngaca diri, nggak usah banyak cerita. Kau baca Arab aja nggak mampu, terus kau sosokan mau menantang, mau mengoreksi pernyataan orang yang berilmu, yaitu saudaramu, yaitu ulamamu, si Buya Sakur, dia S3. Pakai otakmu. Atas dasar apa kau ingin membantah? Atas dasar apa kau ingin mengoreksi pernyataan Buya Sakur? Sementara kau nggak punya ilmu, lah berbahasa Arab aja kau nggak mampu. Stoplah jadi muka tembok gitu, ya. Nyadar dirilah. Kalau dalam Islam itu beda gitu, beda dengan Kristen. Kalau dalam Kristen pendapat pendeta itu, pendapat uskup, pendapat pendeta itu lebih agung daripada kitab sucinya kan gitu. Walaupun pendapat pendeta bertentangan dengan kitab sucinya, pasti orang itu membuang kitab sucinya, mengambil tafsir-tafsiran dari pendeta. Itu kan Kristen. Tapi kalau dalam Islam itu tidak. Kalau pendapat orang, walaupun orang itu menguasai 1000 bahasa pun, kalau dia itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka pendapatnya ditolak oleh umat Islam gitu. Bedanya di sini. Makanya Anda cingkrak-cingkrak karena dikira pemahaman dalam Islam itu sama dengan Kristen gitu. Beda level lah gitu. Makanya di dalam Kristen itu menerjemahkan kitabnya secara amburadul, secara serampangan, menurut otaknya sendiri gitu loh. Sehingga Anda ini yang membaca kitab suci Bible, Anda ini tersesat gitu loh. Kalau Anda mengatakan Allah itu ada di abad ke-6, sedangkan Yesus dan Musa di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama itu mengatakan Allah di situ gitu loh. Mengatakan Allah di situ. Ada banyak tertera di dalam kitab suci Anda gitu. Kalau Anda menolak kitab suci Anda, mendingan Anda ini buang aja kitab sucimu, gak usah dipakai gitu loh. Kalau Anda sudah merasa bahwa kitab Anda ini tuh sudah salah gitu. Pak, ya orang Kristen itu menerjemahkan itu berdasarkan teks asli, Pak. Ya, Anda baca teks aslinya dengan Anda baca terjemahan sama maknanya, Pak. Ya, makanya saya tanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di abad ke-6 itu dia buat apa? Bapak belum jawab saya dari tadi. Bapak jangan menghindar dong. Aduh, buktikan. Ya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala di abad ke-6 itu dia membuat sesuatu yang luar biasa, mujizatnya yang besar, tanda-tanda kebesaran yang membuktikan kalau dia itu Allah, kalau Jibril itu adalah utusannya, dan Al-Quran itu adalah dia yang menurunkannya. Ya, apa buktinya? Ya, Bapak jangan kabur. Woi, stoplah kalian itu model-model ilmu dongeng ya. Ini sudah zaman teknologi. Manusia goblok. Manusia nggak bisa apa-apa sok-sokan mau mengoreksi orang yang berilmu. Loh, di dalam Islam itu bukan pendapat Buya Sakur yang diambil gitu loh. Nah ini kebetulan Anda mengira sama dengan keyakinan Kristen yang hanya berpatokan pada pendeta, bukan pada kitab sucinya. Dikira sama seperti itu. Ya beda kalau dalam Islam.
Kalau di dalam Islam, orang itu walaupun menguasai 1000 bahasa pun, kalau dia itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka pendapatnya ditolak. Jangankan 1000 bahasa, 100.000 bahasa pun dia kuasai. Kalau dia itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, pendapatnya ditolak gitu. Dan beda level lah orang Islam sama orang Kristen. Kalau Anda ini soalnya menyembah manusia gitu. Sedangkan Yesus itu menyembah Allah, saya juga menyembah Allah. Level Yesus dengan saya ini sama kan? Sama-sama menyembah Allah. Sedangkan Anda menyembah manusia, maka pantas Anda dikatakan domba gitu. Domba itu tahu Anda enggak? Oh, jadi Kristen itu ya menerjemahkan menurut teks asli. Oke, menurut teks aslinya Yesus itu punya Tuhan apa tidak? Ajarannya dari dirinya sendiri atau dari Tuhannya? Bisa kamu jawab menurut teks aslinya. Gak usah kau bilang di dalam Islam. Lah dia juga bicara di dalam Islam kok. Ya makanya saya bilang kau tuh nggak tahu apa-apa, stop lah. Ya, kau itu nggak tahu baca Arab aja nggak tahu. Kau mau bicara Islam, Kau kira Buya Syakur nggak bicara tentang Islam? Dia itu ulama loh, ya, lulusan Kairo. Jadi stop kau itu pamer-pamer kebodohan lah. Aduh, seandainya ya, biar kau tahu, saya ini baratnya Kristen ya kan, saya ini Kristen, ya, terus ada saudara saya Kristen, terus-terusan dia menunjukkan kebodohan, saya tampar deh, biar kau tahu. Tapi kamu ini tahu nggak, kami itu didiamin sama saudara-saudaramu, dibela-belain kamu, ya toh, kamu dibela-belain walaupun kamu goblok, bikin malu kamu itu. Nah, kebodohan Anda semakin tampak di sini. Padahal di dalam Islam ya itu adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Gak ada kalau mengikuti pendapat orang seperti ajaran Kristen, waduh, pasti macam-macam gitu. Pasti keterangannya itu simpang siur. Seperti lihatlah Kristen, karena Kristen selalu mengikuti asumsi orang lain, bukan mengikuti ajaran Yesus, maka rancu di dalam kekristenan itu sendiri. Kalau Alkitab, Bible atau Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama sudah sesuai dengan teks aslinya, dan ternyata terjemahan di situ ada kalimat Allah, berarti Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Isa itu adalah Allah gitu loh. Seperti itu. Kenapa Anda tiba-tiba menuhankan manusia Yesus gitu? Ini kan kesesatan Anda sendiri. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya sebagai Tuhan gitu. Siapa kira-kira yang menyesatkan ini? Ini pasti ada orang yang menyesatkan ini, sehingga Anda tersesat seperti ini. Pak, ya, kata Allah di situ tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kata Allah di sini merujuk kepada ya bahasa Suryanik yang dipakai di abad ke-5. Ya, menggunakan kata Allah. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala itu muncul, orang-orang Surya itu sudah menggunakan kata Allah. Ya, itu yang diterjemahkan di dalam Alkitab saya, Pak. Ya, bukannya Allah Arab. Ya, beda, Pak. Ya, Bapak pahami dulu itulah ya, belajar sejarah, Pak ya. Loh, kata Allah gak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang? Itu pembodohan Anda sendiri gitu. Pembodohan itu namanya. Gak ada, ketika ada kalimat Allah itu pasti kepada Allah, gak ada lagi gitu. Gak ada lagi gitu. Kalau Anda mengatakan oh itu tidak merujuk kepada Allah, berarti Anda yang gak tahu. Kenapa? Karena di situ sembahlah Allah, Allah yang Esa, Allah yang Ehad dan seterusnya gitu. Terus apa yang mau Anda bantah gitu? Gak ada mengatakan oh Trinitas. Gak ada, Yesus mengajarkan seperti itu. Siapa kira-kira yang mengajarkan Trinitas itu? Itulah yang menyesatkan Anda gitu. Pak, Bapak belajar sejarah enggak? Ya, Allah itu yang Subhanahu wa taala itu baru muncul di abad ke-6. Sementara Allah, kalimat kata Allah nih sudah dipakai oleh orang-orang Syria ya. Ya, orang-orang Kristen Syria ya di abad ke-5, Pak. Ya, Muhammad belum lahir ya. Anda ini gimana sih? Kalau Anda mengajarkan kata Allah tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda ini gitu? Memangnya merujuk kepada Yesus? Ini pembodohan Anda ini. Anda tertipu di sini gitu. Emang Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Emang Tuhan saya yang kata Allah di dalam Alkitab itu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala?
aduh, makin dijelasin makin bodoh malah. Loh, saya sudah katakan kalimat Allah itu tertera bahwa itu Tuhannya Yesus, juga Tuhannya Nabi Musa, juga Tuhannya Daud gitu. Itu tertera di dalam kitab suci Anda gitu. Kemudian makanya umat Islam ini mengakui beriman bahwa Nabi Musa itu mempunyai kitab, bahwa Nabi Daud juga Nabi Isa itu mempunyai kitab. Makanya Islam mempercayai karena Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Daud, Tuhannya Nabi Isa itu sama dengan apa yang saya sembah gitu. Nah yang beda itu Anda, tiba-tiba Anda menyembah manusia gitu. Ya iya bukan, Tuhan Anda ini manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Manusia Tuhan Anda ini. Gitu. Yang saya tanya, yang saya persoalkan adalah Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Musa itu Allah. Sedangkan Tuhannya Anda manusia itu. Gitu. Bapak ini bodoh sekali ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Elia, mereka tidak mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala, apalagi Yesus. Ya. Allah, kata Allah itu diterjemahkan oleh orang-orang Kristen Syria. Ya, dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Syria. Kemudian muncul kata Allah ini. Ya, sebelum Muhammad lahir, Pak. Ya, kata Allah sudah dipakai ya. Jadi Bapak jangan mengklaim Allah saya ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan, ya. Loh, kalau Yesus, Daud, Musa, Abraham, Ishak itu tidak mengenal Allah, kenapa di dalam Bible Anda itu tertulis Allah gitu loh? Yang tidak mengenal itu Anda. Bukan para nabi dan utusan. Yang tidak mengenal itu Anda karena Anda menyembah manusia gitu loh. Makanya Anda tidak mengenal Allah karena Anda menyembah manusia gitu loh. Anda yang nggak kenal, bukan para utusan yang tidak kenal gitu. Bapak ini nggak ngerti-ngerti. Bapak ngerti nggak kata Allah yang kami pakai itu asalnya dari mana, Pak? Ya, bukan dari Arabnya Bapak, bukan. Itu dari bahasa Suryanit. Ya, orang-orang Kristen Suria itu di abad ke-5 mereka menerjemahkan kata Allah ini, mereka ambil dari ya bahasanya mereka. Ya, dari bahasa Ibrani, bahasa Aram ke dalam bahasa Suryani. Kemudian muncul kata Allah ini ya sebelum Muhammad lahir loh, Pak. Ya, jadi boleh dibilang Muhammad mencuri kata Allah ini dari orang-orang Suria loh ya. Iya, walaupun dia tuh dari bahasa Suryani, dari bahasa manapun, dari bahasa Adam sekalipun, itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah dari dulu itu sudah Allah gitu. Jadi artinya para rasul itu menyembah Allah gitu loh. Saya nggak mengatakan bahwa dia itu menyembah dari Arab gitu loh. Nggak bahwa Allah itu mengambil dari Arab. Saya nggak pernah mengatakan seperti itu gitu. Ini membuktikan bahwa Allah itu sejak dulu Tuhan itu adalah Allah gitu loh, Pak. Seperti itu loh, Pak. Nah, kenapa Bapak tiba-tiba menyembah manusia? Ini yang menjadi persoalan gitu loh, Pak. Berarti Bapak ini yang tidak paham tentang Allah. Bukan utusan itu yang berbeda, bukan. Bapak yang berbeda, bahwa Bapak sudah menyembah manusia gitu loh. Bapak yang nggak paham pada ajaran Yesus gitu. Bapak ini nggak ngerti-ngerti. Saya bilang Allah yang ada di dalam Alkitab itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bapak. Ya dari tadi kok nggak pinter-pinter. Astagfirullahaladzim. Nasubillah min salik. Terkutuklah orang-orang yang tidak pernah mengerti. Aduh, Masya Allah. Iya, Anda mengatakan Allah yang ada di dalam kitab itu berbeda dengan Allah yang disebut dengan Yesus, Allah yang disebut oleh Yesus, Allah yang disebut oleh Nabi Musa itu berbeda dengan orang Arab. Anda mengatakan seperti itu ya. Karena Anda tidak tahu, karena Anda menyembah manusia, makanya dikira beda, dikira Yesus itu gitu, yang manusia itu yang Tuhan sama Anda. Di sini Anda yang tidak paham. Kalau saya, Yesus, Nabi Musa itu sama gitu. Sama-sama menyembah Allah yang sama gitu.
Yang beda itu Anda. Karena Anda menyembah manusia gitu. Yang berbeda itu adalah kamu sendiri dengan pemahaman yang diajarkan oleh Paulus. Sedangkan pemahaman Yesus itu tidak berbeda. Ya, Yesus itu mengatakan Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Jadi Tuhan itu jelas Allah yang Esa, bukan yang kamu sembah. Nah, Yesus kan punya Tuhan. Lalu dia memilih Paulus. Apakah Paulus juga mentuhankan Tuhannya Yesus, Om? Nggak tahu baca Arab kau. Sok-sokan kau membantah pernyataan S3 Buya Sakur, sahabatnya kayak Gus Dur itu. Hah? Nggak ngaca diri kau. Hoi. Lah, akalmu kemana? Akalmu ada di mana, saya tanya. Manusia menyembah kepada anak Maria, itu sehat enggak, saya tanya. Cacat logika dibilang pintar. Luar binasa. Padahal kami itu jahil merokok kuadrat. Begini Om Petrus, katanya kamu pendeta. Ada gak kawan kamu yang berani lawan tahta itu debat? Temanya, pendeta bertanya seumur hidupnya, tahta menjawab. Itu temanya ya. Nah iya, kan kakek-kakeknya Yesus itu kan menikahi anak ya, kayak Rifkah gitu ya, Yakub gitu. Itu kan istrinya umur 3 tahun. Gimana itu? Sejak kapan ya Yesus itu memilih Paulus? Sejak kapan, saya tanya? Sedangkan Yesus itu ya menyatakan berhati-hatilah kepada penyesat, dan penyesat itu berasal dari golongan kalian sendiri. Ya, dengar Pak, kalau Yesus itu dikatakan ya di Matius 15 ayat 24 jelas perkataannya, aku diutus untuk Bani Israel, ya, domba-domba tersesat. Maknanya ya, kamu yang menyatakan Yesus Tuhan itu bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang sejati melakukan sabda-sabdanya Yesus, bukan sebaliknya. Menyembah kepada yang jelas anaknya Maria itu bukan suatu pengajaran yang hak. Ini loh, hai dulu ya. Tugas kamu tak pelihara itu kan untuk bertanya. Loh, kok kamu curhat melulu dari tadi gitu loh? Atau carikan orang Kristen pendeta yang berani debat lawan tahta gitu loh ya. Saya tunggu. Nah, begitulah blundernya orang-orang Kristen. Dia itu sudah dijelaskan bahwa Nabi Isa atau Yesus, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, di sini kenapa orang-orang Kristen ini tidak paham tentang hal itu? Kenapa? Karena orang Kristen menyembah manusia gitu loh. Nah, inilah yang menjadi persoalan sehingga orang Kristen ini nggak paham gitu loh. Tapi kalau saya sama Yesus sih paham, sama-sama paham gitu loh. Saya menyembah Allah, Yesus menyembah Allah. Yesus mengatakan Allah itu Esa, saya juga mengatakan Allah itu Esa gitu loh. Coba Kristen, coba, karena menyembah manusia maka dia itu mengatakan Tuhan itu Trinitas. Seperti itu bedanya di situ gitu loh. Makanya blunder terus orang-orang Kristen ini gitu loh. Terus orang Kristen ini mengatakan Allah di abad ke-6 itu berbuat apa gitu. Sudah jelas di situ yang mengutus Nabi Musa itu Allah, yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang mengutus Yesus Nabi Isa itu Allah gitu loh. Yang Nabi Daud pun yang mengutus itu Allah gitu. Semuanya itu Allah. Yang mengutus Nabi Muhammad SAW juga Allah gitu. Kan di sini sebenarnya sudah jelas, sudah clear gitu. Tetapi orang-orang Kristen ini malah blunder. Kenapa bisa blunder? Karena orang Kristen ini menyembah manusia. Ketika Yesus sinkron dengan ajaran umat Islam mengatakan Tuhan itu Allah gitu loh. Terus kemudian Allah yang Esa gitu loh. Umat Islam mengatakan Tuhan itu Allah, Allah yang Esa. Kristen malah beda. Bedanya apa? Manusia Yesus yang dianggap Tuhan gitu loh. Ketika ditanyakan Tuhan itu Trinitas, seperti itu orang Kristen. Makanya gak paham-paham tentang siapa itu Allah gitu loh. Karena dia itu selalu mempercayai dogma, padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, gak pernah.
Yesus gak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Cukup sekian saja dialog ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jikalau ada misalkan orang-orang Kristen mempertanyakan tentang hal-hal yang serupa dengan apa yang ada di dalam video ini, maka jawabannya ini menjadi jawaban yang pas, karena ini adalah hasil dialog antara Ustadz Tahta, Hasan Madura, Jamaila Nasuri itu, Ustadzah Ustadzah Jamalia Nasuri ini yang mencoba membahas hal ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua. Dukung terus channel ini, karena channel ini adalah merupakan channel dakwah gitu loh. Terima kasih atas dukungannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.